Di sini terletak di wilayah barat daya Asia dan sebagai salah satu negara terbesar di Timur Tengah. Ini adalah Arab Saudi. Kerajaan ini membentang lebih dari 70% semenanjung Arab, mencakup sekitar 2 juta kilometer persegi. Di masa lalu, Arab Saudi telah menjadi rumah bagi banyak peradaban kuno sejak zaman pra-Islam. Saat ini, Arab Saudi menikmati stabilitas ekonomi yang didukung oleh kekayaan minyaknya. Negara ini mempunyai cadangan minyak terbesar kedua dan cadangan gas terbesar ke-6, serta merupakan pengekspor minyak mentah terbesar di dunia. Negara ini menduduki peringkat ke-19 ekonomi terbesar di dunia. Sebagai hasilnya, mereka ini menjadi salah satu kekuatan berpengaruh yang didukung oleh posisi mereka dalam Islam dan kekayaan ekonominya. Ada medan berbeda di negara ini. Terdapat pegunungan tinggi, lembah, bukit pasir, dataran tinggi, dan dataran rendah dengan situs sejarahnya dan budaya penting seperti Madain Saleh, Al-Diriyah. Dan Jeddah yang telah masuk dalam daftar situs warisan dunia. Hal ini mengakibatkan beragamnya arus pariwisata dan ekowisata yang melewati Arab Saudi, serta bisnis dan investasi, namun yang terpenting adalah wisata religi. Aspek yang paling aktif menarik dari Arab Saudi adalah menjadi rumah bagi situs keagamaan paling suci bagi umat Islam, Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, yang dikunjungi oleh jutaan umat Islam setiap tahunnya untuk melakukan ibadah haji. Selain masih banyak tempat suci Islam lainnya, banyak pariwisata domestik yang terkait dengan tempat-tempat ini menjadi aktif, terutama selama bulan Ramadan. Hal ini sangat aktif karena sebagian besar penduduk di sini menganut agama Islam, yang sejauh ini merupakan agama paling terkemuka di negara ini. Kebahagiaan yang datang dengan keimanan dan keberkahan bulan suci itulah yang dirasakan hati orang-orang mukmin dengan datangnya bulan Ramadan di negara-negara Arab dan Islam. Hari ini kami akan memulai dari negara dua masjid suci, Kerajaan Arab Saudi, untuk membawa Anda bersama kami dalam perjalanan berbasis Ramadan, di mana kita akan belajar tentang adat istiadat dan tradisi masyarakat Arab Saudi selama Ramadan. Negara Islam terbesar, tempat lahirnya Islam, dan tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dan Nabinya yang mulia yang turun dengan agama kebenaran untuk menunjukkan kepada seluruh dunia. Ini adalah Kerajaan Arab Saudi, negeri dua masjid suci, tempat Ka'bah dan Masjid Nabi Muhammad SAW berada. Rakyat Arab Saudi memulai ritual pertama bulan suci Ramadan setelah sholat tarawih dan malam keluarga dengan sahur. Sahur di negara dua masjid suci ini memiliki ciri khas tersendiri. Apalagi mereka mengandalkannya sebagai santapan utama yang tidak bisa mereka habiskan karena iklim panas di Arab Saudi. Itu merupakan keberkahan tambahan yang ada pada makanan ini karena Rasulullah SAW juga menganjurkan sahur. Beliau menyatakan, "Lakukanlah sahur, karena sangat bermanfaat untukmu."
Sahur membantu orang yang berpuasa untuk menjalani hari dan menahan rasa lelah yang dialami tubuh karena kekurangan makanan dan cairan. Oleh karena itu, seluruh keluarga berkumpul pada jamuan makan yang dihiasi dengan genderang dan suara masaharati yang berkeliaran di jalanan untuk membangunkan orang-orang yang berpuasa. Terlepas dari kemajuan yang telah kita capai, Ramadan adalah bulan untuk menghidupkan kembali adat dan tradisi yang kita warisi dari nenek moyang kita, dan bulan yang bisa dimenangkan oleh orang-orang beriman dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih banyak beribadah dan beramal soleh. Bulan ini adalah bulan kebaikan. Kebanyakan orang di negeri dua masjid suci memastikan untuk menunaikan umroh dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk beribadah, ketaatan, dan berbuat baik. Mereka juga memastikan menjaga hubungan baik dengan kerabat dan memberikan sedekah kepada semua orang yang membutuhkan. Bulan suci ini merupakan kesempatan bagi umat Islam untuk bertobat dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta alam semesta melalui mencintai dan membantu sesama. Semua keluarga di kerajaan ingin berkumpul bersama saat berbuka puasa di meja yang kaya akan hidangan Ramadan yang selalu terdiri dari kurma, susu, sup, dan jus. Berbuka puasa di kerajaan ini bukanlah dengan makanan utama. Makanan ini hanya untuk merangsang nafsu makan. Orang-orang kemudian pergi sholat dan beribadah. Setelah itu, mereka kembali menyantap makanan tradisional khas Ramadan yang mereka sebut dengan gabka. Gabka adalah kebiasaan tradisional lama yang masih dipertahankan masyarakat Teluk hingga saat ini. Ini adalah hidangan Ramadan yang biasanya disajikan sebelum waktu sahur. Hidangan ini menyatukan orang tua, orang-orang yang terkasih, dan tetangga di meja yang sangat murah hati di bulan suci. Bicara soal kurma, diketahui Arab Saudi merupakan salah satu penghasil kurma terbesar. Sejarah budidaya palem di Arab Saudi dimulai pada tahun 6000 sebelum Masehi, yang menjadikan penanam pohon palem memiliki makna budaya yang melebihi sumber nutrisi yang disediakannya. Namun terkait dengan budaya Arab Saudi, tradisi, dan nilai-nilai sosial negara tersebut melampaui generasi demi generasi. Hal ini menjadikannya sebagai lambang negara dan perwujudan nyata lokasi serta keakrabannya dengan lingkungan kerajaan. Produksi, pembuatan, dan ekspor kurma di kerajaan dimulai sekitar 45 tahun yang lalu. Kurma Arab Saudi telah mendapat tempat khusus di pasar dunia karena keunikan, manfaat, dan rasanya yang tiada tara. Jenis kurma termahal di Arab Saudi adalah kurma ajwa, kurma Nabi, dan letaknya dekat Madinah. Kurma ini berwarna gelap, warnanya mendekati hitam, ukurannya kecil, rasanya manis, lembut, namun teksturnya kering. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kurma jenis ini memiliki banyak manfaat nutrisi karena dapat membersihkan perut jika seseorang memakannya saat perut berpuasa. Dan oleh karena itu, Arab Saudi memulai hari mereka di bulan Ramadan dengan kurma ajwa. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa kita mengawali buka puasa dengan kurma ajwa.
Salah satu adat istiadat yang indah di kerajaan dan di sebagian besar negara Teluk Arab adalah kebiasaan dan warisan yang diturunkan selama bertahun-tahun yang dimiliki oleh anak-anak, khususnya yang bernama Gargian. Al-Gargian merupakan adat lama yang masih ada hingga saat ini. Ini mengungkapkan kegembiraan di tengah bulan Ramadan. Itu terjadi pada malam ke-15 Ramadan, di mana anak-anak akan berjalan melalui jalan setapak dan mengetuk pintu dengan semangat dan polos dan kebahagiaan yang luar biasa, mengumpulkan permen dan mainan dari orang-orang di lingkungan sekitar dalam keakraban dan cinta yang tiada akhir. Ini adalah acara kemanusiaan dan sosial untuk anak-anak. Mereka berkumpul dan membawa apa yang telah mereka terima dan memakannya bersama-sama dalam suasana kekeluargaan yang mempertemukan anak-anak di lingkungan sekitar sambil menyanyikan lagu untuk merayakan kesempatan ini. Salah satu keberkahan dan amal soleh di bulan suci Ramadan adalah Al-Quran yang diturunkan dan isinya menjadi sumber petunjuk dan rahmat bagi manusia. Allah telah menurunkan Al-Quran untuk membimbing kita ke jalan yang lurus di malam yang penuh berkah di hari-hari bulan suci. Belum ada tanggal pasti untuk malam ini, tapi itu terjadi di sekitar 10 hari terakhir.